Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari yang berbahagia ini, gereja kita mengadakan sakramen baptisan air. Bapak Ibu, baptisan air adalah tanda deklarasi iman. Kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meninggalkan manusia yang lama dan hidup menjadi manusia baru bersama dengan Kristus. Pada pagi hari ini ada tiga orang yang mengambil keputusan untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang pertama, saya memanggil Ariela Anastasia Violin Vela Gracia. Adep sini. Ya, biar difoto dulu. Berpose dulu, difoto dulu. Sudah. Mari Bapak Ibu sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk ikut mendoakan Violin. Tuhan, terima kasih, ini hari yang luar biasa untuk Violin bisa mengambil keputusan untuk menjadi anak-Mu, meninggalkan manusia yang lama untuk hidup baru bersama dengan Engkau. Tuhan, tangan-Mu yang akan menyertai Violin dalam hidupnya. Kekuatan ilahi mengalir dalam hidupnya, dan kekuatan Tuhan semakin bertambah dalam hidupnya, sehingga dia menjadi perempuan yang kuat, orang yang diberkati Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Hari ini, oleh otoritas Tuhan Yesus yang diberikan kepada gerejanya, aku membaptis engkau, Anastasia Violin Vela Gracia Ariela, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mati bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Terus lagi. Diulangi ya. Terus lagi ya. Enggak apa-apa. Terus lagi. Terus kurang masuk. Ya, terus lagi. Ya, oke. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Selanjutnya saya memanggil Rizky Cynthia Dewi Kesia. Diambil foto dulu, hadap kamera. Ya. Sudah? Belum? Sudah? Oke. Mari sama-sama kita berdoa. Kita mengangkat tangan kita untuk Cynthia. Tuhan, terima kasih buat keputusan yang diambil oleh Cynthia untuk hari ini menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Engkau senantiasa memberkati dalam kehidupannya, pemulihan demi pemulihan terjadi atas hidupnya Tuhan, hingga dia merasakan kekuatan tangan Tuhan yang selalu mengalir dalam hidupnya, memegang kehidupannya. Terima kasih Tuhan, hari ini aku membaptis engkau, Kesia Rizky Cynthia Devi,
demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mati bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Oke. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Selanjutnya Louis Rizky Cindy Anggreani. Mari Bapak Ibu sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk berdoa buat Cindy. Tuhan, terima kasih hari yang luar biasa buat Cindy mengambil keputusan untuk menjadi anak-Mu. Engkau akan memberkati kehidupan Cindy Tuhan. Engkau akan membaharui karakternya, karakter ilahi, sifat-sifat ilahi muncul dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan dia menjadi tanda ajaib buat banyak orang. Hari ini oleh otoritas Tuhan Yesus yang diberikan kepada gerejanya, aku membaptis engkau, Louis Rizky Cindy Anggreani, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mati bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh sebuah momen yang membawa kebahagiaan kalau 3 dari saudari kita mengambil langkah iman untuk bisa dibaptis sebagai ini ya, ketuanya youth sangat-sangat bangga ya sama teman-teman yang mengambil keputusan. Biarlah kita doakan hidup mereka di lahir baru ini bisa terus ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Oke, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mulai dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha baik, Tuhan Yesus yang maha kudus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh Tuhan berkumpul bersama di dalam rumah ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus untuk menyembah-Mu, kami rindu untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami undang Engkau untuk hadir, beracara di tempat ini ya Tuhan, menjamah setiap hati kami ya Bapa. Kami tutup bungkus ya Tuhan Yesus, berjalannya acara ibadah ini juga dari awal hingga akhir. Biarlah bisa berjalan dengan baik, oleh karena adanya Tuhan, kemuliaan yang kami berikan kepadamu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, yang dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona
harapanku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus, yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yes, Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih Tuhan sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dengan hati lebih sungguh-sungguh kita nyatakan iman. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami kan selalu ada Tuhan, karena kasih Tuhan sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, mari sembah Tuhan.
kepada Tuhan. Nyatakan imanmu. Kami mau ikut-Mu Yesus. Kami mau sama-Mu selamanya. Hanya bersama-Mu Tuhan. Kami mau ikut-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, sekali Yesus selamanya Yesus. Saya jemaat sekalian baik berdiri. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Katakan, oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih Tuhan sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama kita katakan, kita mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi kita nyatakan, kita mau mengikut Tuhan, mengikut Yesus. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi nyatakan, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Yes Tuhan, kami mau ikut Kau selalu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Hanya bersama-Mu Bapa, kami mau berjalan ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur atas hari ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu, kami bersuka cita bagi nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, segala kemuliaan ini kami mau naikkan hanya bagi-Mu ya Bapa. Biarlah setiap jemaat
yang siap dan rindu untuk bersukacita bagi nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Bersukacita di hadapan Tuhan, amin. Amin. Mari kita mau beri salam ke kanan kiri, katakan shalom. Mari kita bersukacita bagi nama Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini Tuhan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Sama-sama kita katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hanya dalam-Mu Tuhan kami bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, harang bersuka, bersuka citalah. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Ayo kita berdiri, mari kita berikan sukacita kita bagi firman Tuhan. Amin. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari kita bersama firman Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Katakan kasih Tuhan yang terbesar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari kita selalu bersuka di hadapan Tuhan, amin. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, ku aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh yeah, Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sukacitaku, Yesusku, sukacitaku, haleluya. Saya akan duduk kemari jemaat sekalian. Mari kita mau mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar suara Tuhan. Saya rindu untuk kita menaikkan satu pujian sebelum masuk ke dalam firman Tuhan. Hari ini kita sama-sama menyaksikan ya bahwa 3
3 saudari kita memilih untuk dibaptis dan mengikut Tuhan lebih sungguh-sungguh. Saya jadi teringat tentang dulu waktu saya dibaptis ya. Dulu saya dibaptis itu masih muda sekali, masih umur 12 tahun. Sangat muda, SD kelas 6. Tapi dalam ketidaktahuan saya ya, karena disuruh sama papa mama untuk baptis ya. Tapi melihat bagaimana ketika waktu itu saya muda, memilih untuk ikut Tuhan, dan sampai detik ini saya bisa melihat bahwa memilih Tuhan Yesus itu adalah hal yang terbaik yang pernah saya lakukan. Nah, saya berharap jemaat sekalian di sini juga merasa bahwa memilih Tuhan adalah hal yang terbaik di dalam hidup ini. Amin. Mari kita sama-sama mau naikkan pujian ini. Kita katakan terima kasih Tuhan. Mengikut Tuhan itu gak sia-sia, tapi mengikut Tuhan itu adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Sama-sama kita naikkan pujian dari awal. Kita naikkan. Ku ingin selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Dicemaskan bagi berdiri. Terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya.
Tuhan, Engkau adalah harta kami yang paling berharga. Engkau terutama dalam hidup kami dan kami mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah, berikan kepada kami tanah hati yang baik Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami untuk Engkau mengisi lagi. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk Engkau berbicara, membentuk kehidupan kami. Berbicaralah dan kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Pada pagi ini kita tadi menyaksikan 3 saudara kita yang mengambil keputusan untuk menerima Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan belajar satu tema, Allah sumber terobosan. Ya, Allah dalam hidup kita memberkati kita dan memberikan terobosan-terobosan. Apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil, itu Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita akan sama-sama berdiri, kita akan membaca di dalam Yesaya 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, ini adalah janji firman Tuhan, bukan hanya kepada Kores tapi untuk kita. Apa yang akan kita pelajari dari peristiwa ini, dari ayat ini? Saudara, di situ Tuhan memberikan satu janji yang luar biasa dan biarlah kita pun juga mengalami janji Tuhan ini. Yang pertama adalah Allah ingin memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang membuat terobosan terjadi dalam hidup kita. Dia mengatakan, aku memegang engkau, aku memegang tangan kananmu. Tangan kananmu itu kupegang. Bapak Ibu, kita yang punya anak ya, kalau anak kita nyebrang, anak kita jalan, terus tangannya itu kita gandeng, dia merasa aman dan memang bukan hanya merasa, memang benar-benar aman karena kita menggandeng tangannya. Nah, kemudian Tuhan katakan, aku akan membuka pintu-pintu di depanmu, pintu yang tertutup supaya enggak tertutup lagi. Mungkin saat hari-hari ini kita merasa suatu masalah yang bagaikan pintu-pintu yang tertutup ya. Kesini nggak bisa, kita usaha ini nggak bisa, kita mau usaha ini gagal. Rasanya kok pintu semua itu pintu tertutup ya Tuhan. Bahkan bukan hanya pintu kayak begini, pintu kaca tertutup, didobrak bisa, dihancurkan bisa gitu ya. Yang kita hadapi itu gunung. Lah kalau gunung itu siapa yang mau dobrak? Zaman itu nggak ada bor gitu ya. Tapi Tuhan katakan aku akan meratakan gunung itu. Kalau itu gunung ada di depanmu, aku akan meratakan. Kalau engkau menghadapi pintu tembaga, aku akan mematahkannya. Pintunya tembaga, palangnya dari besi. Zaman itu kan bukan kunci gini ya. Jadi ada palangnya, balok. Biasanya balok kayu. Tapi ini Tuhan katakan sekalipun baloknya itu untuk ngancing pintunya itu, bukan lagi balok kayu tapi balok dari besi. Aku akan menghancurkannya. Nah ini
Bisa kita bayangkan ya, pintunya dari tembaga. Bukanya aja sudah setengah mati gitu ya. Ini belum dalam keadaan terkunci, terpalang. Buka pintunya aja udah harus dorong setengah mati karena tembaga. Kemudian dipalang lagi dengan besi, palang besi dikunci dengan balok besi. Mau didobrak susahnya gitu. Tapi ya Tuhan katakan, walaupun seperti ini engkau berusaha dobrak gak bisa, ya enggak perlu didobrak. Karena Tuhan yang akan mematahkan, memecahkan pintu-pintu yang tertutup itu. Pintu tembaga yang tertutup itu dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, saat ini mungkin kita menghadapi tantangan yang kayaknya itu mustahil Tuhan aku hadapi. Susah Tuhan, angel Tuhan. Rasanya itu susah ya, mau didobrak susah, mau dipanjat kok terlalu tinggi. Ini gimana caranya? Tuhan katakan, aku akan menghancurkan pintu itu. Saudara, kalau ada saat-saat ini, hari-hari ini kita ngalami tantangan yang seperti pintu tembaga dengan palang besi yang tertutup, yang rasa-rasanya itu mustahil untuk didobrak. Berita bagusnya adalah Allah kita itu adalah Allah yang membuat terobosan. Apa yang gak mungkin menjadi mungkin. Kuncinya, nah ini penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan itu menyertai kita, Tuhan itu akan memegang tangan kanan kita. Kalau Tuhan menyertai kita, Alkitab tadi katakan kan, aku akan berjalan di depanmu untuk membuka pintu-pintu itu. Aku akan berjalan di depanmu untuk meratakan gunung itu. Aku akan berjalan di depanmu untuk memecahkan pintu tembaga. Saudara, kuncinya itu penyertaan Tuhan. Kita disertai Tuhan enggak? Ya, kita tahu misal kayak Yusuf, dia ngalami berbagai musim kehidupan yang enggak enak dalam hidupnya. Alkitab tuh selalu ngulang-ngulang statement itu. Dan Tuhan menyertai Yusuf. Maka Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi kesayangan tuannya. Maka Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia melimpahkan kekuatannya kepada Yusuf. Walaupun Yusuf di penjara sekalipun, Alkitab katakan Tuhan menyertai. Sebab itu ayo Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita mau senantiasa hidup dalam penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, Dia yang akan berjalan di depan kita. Kalau Dia berjalan di depan kita, sekali lagi, mau pintu bahkan mau gunung pun, itu akan Tuhan hadapi, Tuhan ratakan. Karena Dia berjalan di depan kita. Nah, seringkali ketika kita ngalami masalah, kita putus asa, kecewa. Loh Tuhan, aku sudah berdoa loh. Tapi kok seperti ini? Loh Tuhan, aku sudah berdoa, sudah berpuasa, sampai capek rasanya gitu ya. Tapi kok masalahnya tetap ada. Saudara, mungkin masalahnya enggak hanya cuman begitu kita doa amin masalahnya selesai, enggak. Tapi minimal ketika kita berdoa hati kita itu tenang. Ketika kita berdoa keraguan, ketakutan, emosi itu lenyap ketika kita berdoa. Nah, dan ketika kita berdoa kita itu mengundang Allah menyertai kita. Tuhan sertai, Tuhan tolong. Sama kan kayak kisahnya Yusuf. Tuhan tidak langsung membebaskan Yusuf dari penjara. Enggak. Butuh kurang lebih 6 tahun itu untuk Yusuf itu bisa bebas dari penjara itu. Apakah dia enggak berdoa? Berdoa setiap hari. Mengandalkan Tuhan. Tapi ya itu. Minimal ketika kita berdoa, Tuhan itu
menetralkan gejolak emosional kita. Emosi kita yang naik turun, kondisi psikis kita, mental kita yang gak stabil. Dinetralkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan damai dalam hidup kita. Tuhan memberikan kepada kita itu ketenangan. Ini yang pertama. Saudara, dan yang kedua, kita belajar dari sini, Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita. Saudara, di sini dikatakan gitu ya, aku akan berikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Tuhan, Dia memperkenalkan dirinya kepada Kores, aku akan memberi engkau kemenangan, aku akan memberkati engkau. Saudara, kalau kita melihat dari sisi sejarah, ya, ini kan ditulis oleh Nabi Yesaya. Yesaya itu hidup tahun sekian ya, 740 sampai 686 sebelum Masehi. Dan Kores ketika dia mengalahkan kerajaan Babel, dia mengambil alih semua negara-negara jajahannya Babel ya. Dia mengalahkan Babel, otomatis negara-negara jajahannya Babel itu diambil alih oleh Kores. Nah, ketika dia mengambil alih jajahan itu, ya, ada Israel, ada bangsa Yehuda. Dia mengeluarkan dekret, mengeluarkan keputusan supaya orang Israel pulang ke Yerusalem. Kapan itu? 538 sebelum Masehi atau ya 148 tahun setelah ayat ini ditulis. Jadi waktu Yesaya ngomong itu Kores belum lahir. Kores lahir itu baru 100 tahun ke depan baru dia lahir. Tapi nubuatan ini sudah disampaikan untuk Kores. Saudara, orangnya belum ada tapi Tuhan sudah merencanakan nanti dia akan melakukan ini, nanti dia akan mengalami ini. Bapak Ibu, ini bukan hanya untuk Kores tok loh, saudara. Kalau cuma untuk Kores nggak perlu ditulis di Alkitab, ya kan? Nggak perlu. Tapi ini juga harus kita alami dan terjadi dalam hidup kita. Dia Tuhan yang memegang tangan kananku. Dia Tuhan yang meratakan gunung-gunung di depanku. Yang membuka pintu-pintu yang tertutup, yang memecahkan pintu-pintu tembaga. Karena apa? Saudara, sama. Efesus 1 ayat 3, di sini dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya supaya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kalau tadi ya Kores belum lahir 100 tahun sebelumnya itu nubuatan itu sudah ditulis untuk Kores. Alkitab katakan sebelum Tuhan menciptakan bumi, ya, Tuhan itu sudah pilih kita menjadi anaknya, mengaruniakan segala berkat rohani di surga untuk kita. Sebelum bumi ada, Tuhan menciptakan bumi, sebelum Hawa diciptakan, Tuhan itu sudah pilih kita satu-satu. Tuhan sudah menyediakan berkat untuk kita. Amin. Saudara, nah ayo kita hidup di dalam kemenangan yang sudah diberikan Allah untuk kita. Kemenangan yang sudah Tuhan setting untuk kita. Saudara, coba tampilkan fotonya. Saudara pasti tahu ini ya, fotonya siapa? Ya, fotonya Rudi Hartono, ya kan? Orang kuno gitu. Kayaknya aku belum lahir ya, sudah apa belum itu waktu dia All England gitu ya. Ya, dia kan legendaris bulu tangkis ya. 8 kali
juara bulu tangkis All England. 7 kali berturut-turut ya. Dari tahun 68 sampai 74 itu. 7 kali berturut-turut. Tahun 75 dia juara 2, tahun 76 dia juara lagi yang ke-8, dan di juara yang ke-8 itu dia terus pensiun ya. Dia enggak lagi menjadi atlet. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu, ketika pertandingan semifinalnya All England yang ke-7, itu yang menarik. Karena apa? Di situ Rudy itu bertarung dengan pemain Swedia, namanya Sture Johnson di semifinal. Saudara, dia kan punya rekor ya. Wah, aku 6 kali juara 1 All England. Gitu kan. Nah, waktu semifinal dia bertemu dengan Sturt ini, babak pertama dia kalah. Waktu itu aturan permainan bulu tangkis itu skornya 15 gitu ya. Waktu itu dia babak pertama 15-11 itu. Babak kedua, lah ini, babak kedua itu 14-0. Dia 0, lawannya 14. Satu smash sudah menang itu lawannya. Gitu ya, udah menang. Berakhirlah pertandingan itu. Wah, kalau sudah 2 kali menang berturut-turut, babak 1, babak 2 menang, ya udah menang itu lawannya. Tapi loh saudara, 0-14. Saudara, 0-14. Dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, kasih 1 poin. Kasih 1 poin. Enggak taunya lawannya itu smash keluar. Lah ganti bola ke dia. Dia yang servis. Masuk. 1 gitu ya. Ya penontonnya tepuk tangan ya, lumayan lah. 1 gak ngisin-ngisini gitu ya. Enggak malu-maluin gitu. Padahal mereka udah siap-siap pulang. Karena apa? 14-0 itu begitu lawannya menang, lawannya masuk, udah pertandingan selesai. Udah 1. Dia doa lagi, Tuhan kasih 1 lagi. Masuk lagi 2. Tuhan kasih 1 lagi. Masuk lagi 3 sampai 14 sama. Saudara, waktu 14 sama itu kan otomatis jus tambah 3 poin. Jadi 15 tambah 3, 18 gitu ya. Nah 14 sama. Terus 15, 16. Setelah 16 lawannya sudah stuck sampai di situ. Dan lawannya mulai kena mental. Lebih lah dari 0 bisa nyaingi dia sampai 14, 15, 16 gitu. Lawannya yang mulai mental ya kena mental dia. 17, 18. Wah, ini si Rudy mulai semangat, lawannya mulai mentalnya mulai down. Dan benar waktu babak ketiga itu berakhir dengan ini ya, skor 15-6. Dari apa? Doa yang sederhana, 1 angka lagi Tuhan. 1 poin lagi. Saudara, hal yang gak mungkin toh. Kayak menghadapi pintu tembaga. Kayak menghadapi gunung. Saudara, dia 0 itu 14. Smash masuk, udah gak berakhir karirnya. Berakhir dengan dramatis gitu ya. Wah, juara All England 6 kali berturut-turut. Cuman dikasih 0 sama Swedia gitu. Nah, kan beritanya seperti itu. Tapi ternyata loh, Tuhan itu balikkan keadaan, saudara. Kalau doanya Rudy bisa sesederhana itu tapi bisa fenomenal. Ya, istilahnya itu dalam permainan itu comeback. Saudara, begitu juga dalam hidup kita. Ayo Bapak Ibu, jangan menyerah. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan berhenti untuk berdoa. Mental juara itu seperti ini kan. Itu. Bukan hanya kalau ketika dia bisa permainannya
Tapi ketika dia terpuruk, dia bisa bangkit. Mental pemenang, mental juara. Saudara, Tuhan itu memberi kemenangan kepada kita. Kalau hari-hari ini kita ngalami, loh Tuhan faktanya kayak gini loh Tuhan. Faktanya aku ngalami kerugian. Faktanya aku ngalami gak enak. Masalah yang seperti ini, gak apa-apa. Tuhan akan membalikkan keadaan. Ayo toh dibaca ulang lagi. Itu ayat bukan hanya untuk Kores, tapi untuk kita. Makanya itu dicatat bukan hanya sebagai sejarah, tapi itu dicatat supaya kita ngalami seperti yang Kores alami. Saudara, apa toh yang dilakukan oleh Kores setelah dia mendengar nubuatan ini? Dia orang kafir, ya. Dia raja Persia. Apa yang dilakukan oleh Kores? Ya, Kores menyadari benar bahwa ada tangan Tuhan di balik kesuksesannya. Dia raja yang gak kenal Tuhan, tapi dia sadar kalau sampai dia ada di titik ini itu karena tangan Tuhan. Itu bukan karena usahaku, tapi itu karena tangan Tuhan. 2 Tawari 36 ayat 22 katakan, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores, secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu yang termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Saudara, di sini Bapak Saudara di sini dikatakan ya segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan semesta langit. Dia sadar kesuksesannya itu karena tangan Tuhan. Saudara, kalau kita ada di titik sekarang ini karena Tuhan. Kalau kita ada meraih apa yang pencapaian-pencapaian yang kita bisa lakukan saat ini, itu karena Tuhan, ada tangan Tuhan. Di balik kesuksesan kita, di balik pencapaian kita, ada tangan Tuhan. Sebab itu ayo jangan sombong. Ayo kita mengucapkan syukur pada Tuhan. Saudara, seringkali saya ngomong kepada jemaat di Semarang ya, ayo toh lihat foto mantennya dulu gitu. Lihat foto mantennya, sek kurus-kurus toh. Sekarang sudah tidak sekurus itu. Kenapa? Bukan karena dulu langsing, sekarang langsung, bukan. Tapi karena menjelang hari-hari H, biasanya pengantin itu tambah stres, mikiri gitu ya. Cukup gak ya? Nanti kalau yang datang membludak walaupun sudah ditulisi hanya berlaku 2 orang tok gitu. Nanti kalau yang datang membludak makanan tidak cukup, kepikiran, malu. Nanti kalau banyak yang gak datang, pestanya sepi juga takut gitu ya. Juga malu, loh pesta kok gak meriah, kok sepi. Kemudian kita mikir lagi, kira-kira angpone cukup gak ya? Kira-kira bisa nutup enggak ya? Makanya foto mantan itu kurus-kurus karena mereka kepikiran gitu. Mereka pada mikir. Mendekati hari H bukan makin bahagia, makin deg-degan. Saudara, waktu di gereja deg-degan ngapalin janji nikah. Ya gitu, ngapalin janji nikah, protokolnya seperti apa. Setelah habis selesai pemberkatan, bisa senyum. Tapi kemudian mikir lagi, nanti pestanya bisa berjalan bagus enggak ya, nanti pestanya bisa nunda ya. Pulang ngitung angpau, nutup enggak ya,
banyak sih nggak datang, semoga sekalipun nggak datang mereka tetap titip angpau gitu ya, dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita ada sekarang ini, dalam pencapaian sekarang ini, itu karena Tuhan, ada tangan Tuhan di balik semuanya itu, saudara. Nah, yang kedua, ayo hidup dalam rencana dan panggilan Tuhan. Tadi, ayat tadi mengatakan toh, Tuhan menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Dia tahu, di balik berkat, di balik tangan kanannya yang dipegang Tuhan, pintu-pintu tembaga yang dipecahkan itu ada panggilan khusus untuk dia lakukan. Gak cuma hanya diberkati toh, tapi ada tugasnya. Nah, ayo Bapak Ibu, kita mau sadari apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau belajar peka apa rencana Tuhan, apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan taruh di hati kita. Ayo belajar untuk peka, belajar untuk setia dengan panggilan itu. Belajar untuk melakukannya dengan setia, sekalipun ada tantangan. Saudara, belajar untuk tahu rencana Tuhan, peka rencana Tuhan, dan hidup dalam rencananya. Jangan cuma hanya mau berkatnya, tapi ayo hidupi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir yang dilakukan oleh Kores adalah dia berani melepaskan genggaman. Gitu ya. Tangannya itu enggak genggam gini terus, ngeruk terus menggenggam. Tapi dia berani melepaskan. Saudara, Esra 1 ayat 7 di sini dikatakan, pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar pembesar di Yehuda. Saudara, ini kan dia kan mengalahkan kerajaan Babel. Tadi seperti yang saya katakan, otomatis semua negara jajahan Babel diambil alih oleh dia. Otomatis jarahan-jarahan yang pernah dijarah oleh Raja Babel juga dimiliki oleh Kores. Tapi ketika Kores dengar firman Tuhan, tahu maksud Tuhan dalam hidupnya untuk bangun bait suci, dia berani ini melepaskan semua apa yang dulu pernah jadi koleksi pribadinya Raja Babel, dia kembalikan. Bukan hanya itu loh, kan disuruh bangun bait suci, otomatis dia mengeluarkan dana untuk bangun bait suci. Saudara, ayo Bapak Ibu, bukan hanya kita diberkati Tuhan, enak nerima, tapi ada saatnya kita itu harus melepaskan apa yang kita genggam. Jangan cuma hanya genggam aja, cuma hanya mau nerima tok. Tapi ayo belajar untuk melepas, untuk memberi. Pengennya jadi seperti Kores, tangan kanannya dipegang, diberkati Tuhan, disertai Tuhan, diberi kemenangan, tapi tangannya genggam gini. Tuhan ngomong ke Kores, tak kasih tugas ya, bangun rumahku yang ada di Yerusalem. Saudara, ayo Bapak Ibu tuh ya saudara-saudara, kalau kita dilatih oleh Tuhan untuk kita itu berani memberi, jangan hanya cuma menggenggam saja. Kalau kita itu dengar teman kita ada masalah gitu ya, belajar untuk peka. Belajar untuk peka. Apa ya yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku bantu. Karena tidak satu kebetulan kita mendengar kisahnya. Ayolah, sedikit tapi kita itu memberi sebagai tindakan nyata. Saudara, kalau 1 bulan ini ya, atau 2 minggu inilah,
gereja di Semarang ki ada aja masalahnya itu. Ada aja. Ya. 2 Sabtu yang lalu itu saya mendengar kabar bahwa ada salah satu jemaat itu yang mati. Gitu. Lah mati ya wis bagus lah. Ya bagus. Maksudnya ya sudah wajar maksudnya gitu. Tapi cara matinya itu yang jadi heboh. Karena apa? Ya. Polisi menemukan dan menyimpulkan dia matinya bunuh diri. Waduh, ini saudara, aku sebagai pendetanya kan ya deg-degan, matinya bunuh diri. Jadi Bapak Ibu di Semarang itu ada beberapa teman-teman dari Nias gitu ya, yang mereka hijrah ke Jawa, ke Semarang, terus mereka ibadah di gereja tempat saya melayani. Saudara, ada berapa ya? 8 sampai 10 orang. Kebanyakan dari mereka itu kerja sebagai apa ya? Marketingnya koperasi simpan pinjam dulu. Nah, terus entah gimana ditemukan oleh polisi ya, dia itu meninggal dengan sini ada tali rafia di sininya. Kondisi gini. Aduh gimana. Terus keluarganya yang di Nias itu kan dikasih tahu dan mereka otomatis bukan hanya berduka ya. Mereka itu mau untuk jenazah anaknya itu dibawa pulang Nias. Gitu. Padahal kan ya perlu dana banyak kalau dibawa pulang ke sana gitu ya. Saudara, berapa? 25 juta untuk diberangkatkan ya dari Semarang naik ambulan ke Jakarta, dari Jakarta diterbangkan ke Medan, dari Medan diterbangkan ke Nias, dari Nias terus habis itu naik mobil ke pelosok karena bukan Niasnya, Nias desa lagi gitu. 25 juta, enggak tahu, pokoknya enggak mau tahu, harus dikuburkan di sini. Dan polisinya masih ngomong, gak bisa, ini dalam taraf penyelidikan gitu. Saudara, dan saya ke rumahnya aku ke rumahnya itu, baik korban maupun bosnya itu adalah jemaat. Ya. Baik korban maupun bosnya yang punya koperasi simpan pinjam itu adalah jemaat. Saudara, terus dia ngomong, Bu, doain ya Bu, aku takut berurusan dengan polisi itu ya diintrogasi gitu. Jangan-jangan pembunuhan atau apa, diintrogasi. Saudara, terus singkat cerita, itu kan hari Sabtu, kejadiannya itu Jumat malam mungkin ya, saya enggak tahu, pokok Sabtu sore baru ketemu. Kemudian saudara, Minggu malam itu dieksekusi, Minggu malam oleh polisinya boleh dibawa, jenazahnya boleh dikeluarkan dari kamar jenazah. Terus ada ketuanya Nias itu yang nalangi dulu, ya wes tak kasih 25 juta diurus sampai ke sana, tak talangi dulu, nanti kamu bayar ke aku, yang ini loh, yang bosnya ini loh, yang juga jemaat ini, nanti kamu nyicil ke aku gitu. Yang penting ini dipulangkan ke Nias. Saudara, dan otomatis saudara, aku itu sebagai pendeta kan ya enggak mungkin, tak doain ya supaya jenazah sampai ke Nias dengan selamat. Namanya pendeta itu bukan hanya cuman doa notok, sangu doa, bantu doa, tak doakan, enggak. Juga harus gini melepaskan genggaman gitu. Saya ngomong kan enggak mungkin saudara saya itu open donasi ke jemaat, ini enggak mungkin. Nanti mereka akan tanya, lo kenapa? Lo aku enggak kenal, lo matinya kenapa? Nanti mereka banyak pertanyaan. Ya saya cuma hanya ke orang-orang yang tahu aja peristiwa itu. Cuma ke mereka yang tahu tok gitu.
kita nyumbang, cuman beberapa orang tok untuk ngasih ke dia, ke ini jemaat yang ini ya memulangkan jenazah itu. Saudara, kemarin dari apa ya? Senin ada jemaat yang rumahnya kebakaran. Aduh, bar minggu lalu nyumbang gawe sing nias. Sekarang ono jemaat sing kebakaran gitu. Nah, pastor, ini kasihan loh, ditunjukin foto-fotonya ke saya. Gitu toh. Oke. Nanti sore ya, aku ke rumahnya bawa ini, saya bukan hanya ke rumahnya, aku bawa ini loh, ketua pembangunan gereja gitu. Dia yang arsitek gereja. Bawa, Pak, ini ada seperti ini ya Pak ya. Nanti Bapak itu lihat-lihat toh kerusakannya kayak apa. Kita usahakan untuk bantu Pak. Layak untuk dibantu. Jadi lihat itu kondisinya seperti apa gitu. Saudara, setelah selesai lihat-lihat cuma 15 menit toh sampai di mobil, ya Pak, gini. Habisnya sekian gitu, habisnya sekian. Kita renovasi yang sangat-sangat sederhana gitu kan. Gimana habisnya sekian pastor? Oke enggak apa-apa, open donasi ke gereja. Lah ini baru open donasi ke jemaat, tapi jemaat pun ya ampun, aduh kok yo pelit-pelit yo, apa iki tanggal tua apa tanggal anu yang donasi ki. Loh, lah kok entuk mek segini tok. Ya opo sih? Ya opo iki jemaat iki? Harusnya iki kan yo nyumbang lah satu. Lah yo wis ngono, yo opo sih kok cuman segini tok iki. Terus saya ngomong ke ini ya, ketua bendahara pembangunan. Bu, ini ada peristiwa seperti ini. Kalau sampai gak nutup Bu, dari yang saya targetkan itu, yang diomongkan itu nanti perkiraan sekian gitu ya. Kalau gak nutup Bu, keluarin kas pembangunan gereja gitu. Saudara, aku gak cuma hanya instruksi loh, keluarin kas pembangunan, aku juga nyumbang lagi. Saudara, ini memang ya almarhum Bapak Gembala itu kan selalu ngomong ya, pendeta itu gak oleh pelit. Gak ada yang namanya pendeta pelit. Lah pendeta pelit lebih baik gak usah jadi pendeta gitu. Jadi ya gak ada yang namanya pendeta itu pelit. Pendeta itu harus gini gitu. Saya rasa bukan hanya kita aja ya Bapak Ibu. Bukan hanya pendeta tok, tapi Bapak Ibu semuanya. Kita mau untuk berani melepaskan genggaman itu. Ketika kita tahu ada yang membutuhkan, ayo jangan pura-pura bodoh. Tak bantu doa, loh aku bisa loh ngomong seperti itu. Tak bantu doa ya, supaya Tuhan menggerakkan donatur gitu. Saudara, ada nanti yang ngomong, tak minta foto-fotonya aja. Terus nanti tak kirimkan ke itu loh, kita bisa. Nah gitu ya, donasi itu kita bisa supaya ada yang donasi. Piye? Wes masuk belum di kita bisa? Dalam progres. Lah ini rumahnya atapnya itu sudah enggak ada. Dapurnya gosong, ruang tengah gosong, atapnya enggak ada. Nunggu kita bisa ngumpulin 50 juta. Mau berapa bulan, saudara? Nunggu dari dinas kota. Dinas kota udah survei loh, udah diukur-ukur, udah survei. Piye Bu, sudah ada belum? Belum gitu. Saya ngomong sama ketua pembangunan, piye Pak, wis ada kabar. Pastor kita nunggu dari dinas kota aja ya. Kalau dinas kota sudah kasih, saya baru kerja. Enggak Pak, sakno Pak. Ngenteni dinas kota, ngenteni kita bisa, sakno Pak. Gitu. Kita bantu, kita buat sederhana enggak apa-apa. Nanti kalau ada bantuan datang baru dipercantik. Yang penting rumah itu udah ada atap. Yang penting rumah itu sudah ada instalasi listriknya. Yang penting ini ya rantai itu sudah dipelur, udah diapain. Memang rumahnya bangetin sederhana.
bangetin gitu, memang ngenes lah gitu. Ya mungkin ya cara Tuhan seperti ini supaya rumah itu bisa direnovasi. Kan ya nggak tahu toh, banyak donasi yang terkumpul biar bisa direnovasi kan gitu. Loh siapa tahu seperti itu. Saudara, tapi ayo berani lepaskan genggaman. Kita sampai pada kesimpulan. Allah membuat terobosan. Ia membuka pintu-pintu yang tertutup. Gitu ya. Tuhan akan memberkati sebab Ia menyertai kita. Hidup dalam panggilan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita. Memberkati untuk satu tujuan. Ayo hidup dalam tujuan Tuhan. Amin, firman Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Tuhan, Engkau memegang tangan kanan kami. Engkau memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Setiap pintu yang tertutup, setiap gunung Kau ratakan Tuhan. Sebab Engkau yang berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan buat janji firman-Mu. Kami mau Tuhan mengalami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan, yang sudah Tuhan atur untuk kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk peka dan hidup dalam panggilan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk. Mari kita persiapkan persembahan yang kedua sampai kita menutup ibadah pada pagi hari ini. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak percaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sama-sama kita naikkan pujian dari awal. Selain Kau Tuhan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga.
kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, satu kesempatan yang indah. Kami sama-sama telah menyaksikan 3 anak kami, remaja yang sudah ambil keputusan untuk dibaptis Tuhan, jadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, surga bersorak-sorai ya Tuhan. Kami pun bersuka cita ya Bapa. Anak-anak kami ini, mereka mengambil satu keputusan yang tepat, mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga ya Tuhan pemain musik, leader, song leader Tuhan berkati. Berkati Tuhan ya Tuhan, jemaat-Mu semua yang hadir ini Tuhan campur tangan. Dan teristimewa berkati Tuhan anak kami, Pastor Tere yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan ada di dalam hati jemaat-Mu. Saat mereka pulang, mereka ingat Tuhan bahwa sungguh-sungguh Tuhan itu ada dalam hidupnya. Dan ngajaran kami untuk berani melepaskan tangan untuk pekerjaan Tuhan. Berkati di dalam kesehatannya, di dalam keluarganya, anak-anaknya, dalam pelayanannya Tuhan. Biar lagi pembukaan firman-Mu dengan limpahnya. Terima kasih Bapa di surga, makasih. Mari jemaat kita mau angkat tangan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita pulang bersama-sama dengan membawa damai sejahtera dari Allah dan membawa berkat-berkat dari Allah. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, firman Tuhan, dan melakukan di dalam hidupmu, maka segala berkat ini pasti datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkati engkau pada waktu masuk rumah Tuhan, diberkati engkau pada waktu keluar rumah Tuhan, diberkatilah keluargamu, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, kesehatanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa. Yang percaya katakan amin. Sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.